سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah keluarga besar kaum muslimin rahimakumullah, bila kita bersyukur pada Allah pada kesempatan ini kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian subuh ini dan sangat berharap kita aktivitas yang kita lakukan ini memberikan tambahan berkah untuk kehidupan kita insyaallah. Baik, kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kita akan lanjutkan kajian kita setelah bukan lalu kita membahas tentang ma'rifatul rasul, terkait dengan ma'rifatul rasul, mengenal rasul. Ini bagian daripada akidah kita, di mana syahadat itu ada dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat tauhid, la ilaha illallah, syahadat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah itu syahadat tauhid. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu syahadat rasul. Syahadat tauhid kita sudah bahas lama sekali. Mungkin waktu kita perlu ulang lagi ya. Dan syahadat rasul yang kita akan bahas pada kesempatan pagi ini. Ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu wajib untuk diucapkan. Karena ini bentuk daripada keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Di mana pagi ini kita akan bahas tentang kewajiban kita bahas tentang kelanjutan dari materi yang pagi pekan lalu, kewajiban kita kepada Rasul. Ucapan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu diwujudkan dengan keimanan kita kepada Allah, dan ini wajib hukumnya diucapkan. Begitu juga dengan Muhammadur Rasulullah, atau ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka wajib pula kita mengimani Rasul SAW. Pertama, kewajiban kita mengucapkan, karena iman itu adalah iqrarul lisan, tasdiqu biqalbi, arkanu bil amal. Iman itu diucapkan dengan lisan,
tasdiqu biqalbi, diyakini dengan hati, akan amal, diwujudkan atau dibuktikan dengan amal. Ini iman, ini iman. Jadi iman itu adalah keyakinan yang diucapkan dengan lisan, dan insya Allah kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini wajib hukumnya. Jadi nggak sah keislaman seseorang kalau dia tidak mengucapkan kalimat itu. Tidak sah. Syurutun qubulul amal al-Islam wal iman. Syarat diterimanya amal itu adalah Islam dan iman. Babul Islam, masuknya Islam itu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tidak sah keislaman seseorang tanpa mengucapkan itu, dan berarti ketika orang itu nggak mau mengucapkan kalimat syahadat tadi, maka batal seluruh amalnya. Karena syurutun qubul amal, syarat diterimanya amal itu adalah mengucapkan kalimat dua kalimat tauhid tadi. Artinya apa? Orang-orang yang berbuat kebaikan sebanyak apapun, ketika dia tidak mau mengucapkan kalimat syahadat itu, maka tertolak amalnya. Kenapa begitu? Karena orang-orang yang tidak bersyahadat atau tidak masuk Islam itu, ketika dia melaksanakan amal, mau berbuat baik sekalipun, berbuat amal kebaikan sekalipun, dia tidak mengharapkan pahala dari Allah atau gak ingin masuk surganya Allah. Atau ketika dia meninggalkan satu keburukan, dia bukan takut terhadap azab Allah. Ya, maka syarat diterimanya amal itu adalah Islam. Pintu masuk ke dalam Islam itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kalimat ini wajib untuk kita ucapkan. Wajib untuk diucapkan. Orang-orang yang tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka tertolaklah amal-amalnya. Berbuat baik apapun dia tertolak amalnya. Wa qadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'an mansura. Akan ditampakkan amal-amalnya yang banyak itu hanya bagaikan debu-debu yang terpanas. Kenapa demikian? Karena amal-amal baiknya itu dilakukan tidak didasari dengan iman. Apa itu iman? Pertama, diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati. Diyakini dalam hati. Yakin betul. Tidak ada keraguan-keraguan. Tidak ada keraguan-keraguan. Kemudian, nah yang akan kita bahas poin yang ketiga ini. Bukti daripada keimanan kita kepada Allah dibuktikan dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itu singkatnya gitu. Sekarang apa bukti kita keimanan kita kepada Rasulullah SAW? Kewajiban kita kepada Rasul Muhammad SAW itu apa? Pertama adalah mencintai. Ini wajib hukumnya kita mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib waktu. Cinta gak sama Rasul? Bapak Ibu, cinta gak sama Rasul? Cinta. Apa bukti cinta itu? Nah, ini yang akan kita bahas tentang bukti daripada cinta itu apa kira-kira. Bukti-bukti daripada cinta. Sebab mudah orang mengucapkan kata cinta, jadi bahasanya semua orang bisa mengatakan aku cinta Laila, tapi Laila gak mudah percaya. Hanya air mata yang membuktikan bahwa dia cinta Laila. Bahasa anak muda. Semua orang bisa mengatakan cinta Rasul, tapi Rasul gak mudah percaya. Apa betul dia cinta sama Rasul atau tidak? Gitu. Dan apa bukti cinta sama Rasul? Pertama jelas mencintai apa-apa yang dicintai oleh Rasul, itu wajib hukumnya. Mencintai apa-apa yang dicintai oleh Rasul. Mencintai apa-apa yang dicintai oleh yang kita cintai. Bingung kan? Bahasanya muter-muter.
mencintai apa-apa yang dicintai oleh yang dicintai. Ayo. Terus gak ini? Mencintai apa-apa yang dicintai oleh Rasul. Mencintai apa-apa yang dicintai oleh yang dicintai. Ya terus biar gampang. Mencintai apa-apa yang dicintai oleh Rasul. Ini Bapak Ibu sekalian, wujud nyata cinta kita kepada Rasul, keimanan kita kepada Rasul adalah kita buktikan dengan kita mencintai apa saja yang dicintai oleh Rasul dan membenci apa saja yang dibenci oleh Rasul. Wajib. Jangan dibalik. Yang Rasul benci kita cinta, yang Rasul cinta kita benci. Balik namanya. Jadi mencintai apa-apa yang dicintai oleh Rasul dan membenci apa-apa saja yang dibenci oleh Rasul. Rasul cinta pada kebaikan, maka kita wajib cinta pada kebaikan. Rasul cinta pada ketaatan kepada Allah, maka wajib kita cinta kepada ketaatan pada Allah. Gitu. Bapak Ibu, Allah memberikan kepada kita hati berapa? Ada yang punya hati dua? Saya nggak bawa. Berapa hatinya Pak Saudara? Satu. Allah beri kita hati itu satu. Gak mungkin Allah itu akan memberikan dua nikmat dalam satu hati. Kita perhatikan kalimat ini agak sulit ya. Allah gak mungkin akan memberikan dua nikmat sekaligus dalam satu hati. Allah gak mungkin akan memberikan dua cinta dalam satu hati. Jadi kalau ada yang mendua, mesti berat sebelah itu pasti. Oh saya mah adil banget, seimbang. Gak mungkin. Jadi gak mungkin Allah akan memberikan dua cinta sekaligus dalam satu hati. Begitu kita juga. Ketika kita mencintai ketaatan, dipastikan dia benci dengan kemaksiatan. Bapak Ibu, kalau seseorang itu mencintai ketaatan kepada Allah, pasti dia benci dengan kemaksiatan kepada Allah, pasti itu. Gombal kalau ngomong orang, ya. Aku cinta pada Allah, ya, tapi dia masih cinta pada maksiat, itu gombal. Gak mungkin. Kalau orang itu masih senang bermaksiat, walaupun dia taat, rajin taat pada Allah, taatnya itu gombal. Dia nggak akan bisa merasakan kenikmatan taat kepada Allah kalau dia masih berbuat maksiat. Nggak mungkin. Kalau dia taat pada Allah, pasti dia benci pada maksiat. Kalau dia masih nikmat berbuat maksiat, pasti dia benci dengan taat. Walaupun mohon maaf, ikut ngaji yang nggak senang dia dengan ngaji apa? Sudah masih senang dengan kemaksiatan. Yuk introspeksi diri kita. Kalau kita masih berat melakukan ketaatan, baca Al-Quran masih berat, sholat malam masih berat, ke masjid masih berat buat yang bapak-bapak, itu dipastikan dia senang dengan kemaksiatan. Atau saya balik kalimatnya, kalau dia masih senang dengan kemaksiatan, masa apakah akan menjadi penghambat baginya untuk bertaat, menjadi taat, untuk taat pada Allah? Itu. Jadi kalau kita masih merasa berat melaksanakan ketaatan, itu masih ada kemaksiatan dalam diri kita, baik kecil maupun besar. Semakin besar kemaksiatan kita kepada Allah, semakin berat kita menuju kepada ketaatan.
Loh, tapi orang itu rajin banget sholat, tapi rajin juga maksiat, apa namanya, STMJ ya. Sholat terus maksiat jojong. Itu dia nggak merasakan nikmat dalam melaksanakan sholat, nggak merasakan nikmat. Nggak merasakan nikmat dalam berbuat ketaatan. Kenapa? Masih ada maksiat. Nggak bisa disatukan, Pak. Kenikmatan ini dalam dua kenikmatan dalam satu hati nggak bisa disatu. Begitu ibu-ibu, jangan khawatir Bu. Jangan khawatir Bu. Pasti yang lebih baik itulah yang lebih nilai kesetiaannya. Kalau loyalitas kita, kalau ketaatan kita, bahasanya itu wala kita, loyalitas kita kepada Allah tinggi, pasti kemaksiatan kita sebaliknya. Kalau dia loyalitasnya terhadap kemaksiatan itu tinggi, maka ketaatannya kepada Allah pasti dia berkurang. Allah nggak mungkin mengumpulkan dua kenikmatan dalam satu hati. Nah, manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Yuk, nikmat mana kita? Apakah kita merasa nikmat ketika melaksanakan ketaatan, atau kita lebih nikmat ketika kita berbuat kemaksiatan? Satu-satu dulu aja. Ini wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah dibuktikan dengan mencintainya. Apa bukti cinta kita kepada Rasul? Mencintai apa-apa yang Rasul cintai. Rasul cinta baca Al-Quran, kita wajib cinta baca Al-Quran. Rasul cinta dengan sholat malam, kita wajib untuk sholat malam. Tentu kualitasnya gak sehebat beliau. Beliau kalau sholat malam itu surat Al-Baqarah selesai itu. Bukan banyaknya ya Pak, bukan banyak. Lamanya, yang itu berdiri di malam hari sholat itu bukan banyaknya. Saya mah sholat malam itu tiap malam itu berapa? 23 rakaat misalnya gitu. Ya, tapi 6 menit misalnya gitu kan. Bukan banyaknya, tapi lamanya. Kalau lihat contoh Rasulullah itu lamanya. Ya. Coba sholat Al-Baqarah selesai. Dipikir sahabat yang di belakangnya, nanti kalau sudah selesai Al-Baqarah ini, kayaknya Rasulullah berhenti nih. Gatalnya lanjut ke Ali Imran. Ya kita yang paling, ya 3 surat juga kita, tapi ya Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul nas misalnya kan. Tapi kan kita tadi kan sudah mencontohnya gitu. Dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Kalau untuk berkualitas seperti Rasulullah, kualitasnya nggak sama, tapi paling nggak kita mencontoh. Ada seorang sahabat namanya Anas bin Malik bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kapan kiamat itu datang?" Pertanyaan Anas bin Malik ini dijawab dengan pertanyaan pula oleh Rasulullah. "Memang apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat?" Kata Rasulullah SAW. Anas bin Malik mengatakan, "Aku mencintai Allah dan Rasulnya." Kalau begitu kata Rasulullah SAW, engkau akan bersama-sama dengan orang yang engkau cintai. Anas bin Malik ini memang cerdas banget. Kalau begitu, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar bin Khattab. Walaupun amalku tak sekualitas mereka, walaupun amalku tak sehebat mereka, aku berharap nanti akan bersama-sama dengan mereka. Modal cinta. Kalau dibandingkan amal kita dengan Rasulullah, sekelas gak? Modal cinta kita kepada Rasulullah, insya Allah kita akan dipertemukan oleh Allah dan dikumpulkan dengan Rasulullah SAW. Kalau kita mau mengandalkan amal kita bisa menyamai Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, para sahabat-sahabat, para ulama, mungkin nggak kita menyamai mereka. Tapi mereka mencintai mereka, insya Allah kita akan bersama-sama dengan mereka di surganya Allah. Modal cinta, tapi cinta yang benar-benar cinta, bukan cinta yang hanya ucapan saja itu. Kalau silakan minta dan jadi modal cinta, mencintai Rasulullah SAW, nanti insya Allah kita akan dipertemukan dengan satu lagi supaya memberikan panggilan. Rasul itu pernah rindu pada saudaranya di hadapan para sahabatnya. Aku rindu dengan saudara-saudaraku, kata Rasulullah SAW. Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Kalian adalah sahabat-sahabatku," kata Rasulullah. Lantas siapa saudara-saudaramu? Saudara-saudaraku, kata Rasulullah, saudara-saudaraku adalah orang yang tidak pernah melihat aku, orang yang tidak pernah bertemu dengan aku. Insya Allah kita semua orang yang tidak pernah bertemu dengan aku, tapi mereka beriman kepadaku.
mereka beriman kepada itu Rasul, saudara. Rasul rindu banget sama saudara-saudara. Ditunggunya oleh Rasulullah SAW di telaganya. Rasul diberi oleh Allah telaga. Itu yang mata air, sumber mata airnya itu dari surga. Yang putihnya, bening putihnya air itu lebih putih daripada susu. Yang harumnya lebih harum daripada kasturi. Yang jumlah cawannya, jumlah gelasnya ini sebanyak bintang di langit. Yang kalau orang minum sekali saja nggak akan haus selama-lamanya. Dan semua umat Rasulullah SAW nanti akan ditunggu. Orang-orang yang mencintai Rasulullah, dirindukan Rasulullah, ditunggu oleh Rasulullah SAW. Ditunggu oleh Rasulullah SAW. Orang-orang yang dirindukan tadi itu, saudaranya Rasulullah ditunggu. Insya Allah kita semua. Mudah-mudahan nanti kita minum di sana, insya Allah. Amin. Amin. Cinta kepada Rasulullah SAW dibuktikan dengan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan dibuktikan dengan benci dengan apa-apa yang dibenci oleh Rasul. Fadol, silakan mungkin ada pertanyaan, komentar dan sebagainya. Jadi satu bab tentang cinta kepada Rasul. Ada yang komentar? Silakan, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian tentang bukti daripada keimanan kita kepada Rasul adalah mencintai beliau. Dibuktikan dengan mencintai apa-apa yang dicintai oleh beliau dan membenci apa-apa yang dibenci oleh beliau. Apa-apa lebih kepada benda-benda, perbuatan-perbuatan. Sebab nanti akan mencintai para pencinta juga kewajiban kita. Sekarang ini lagi viral ya, promosi tentang sebuah buku Fisik Rasul. Ya, tentang Rasul gitu ya. Jangan sampai kita udah bertahun-tahun mengaku umat Rasulullah, tapi kita tidak tahu ciri-ciri fisik Rasulullah seperti apa kulitnya, rambutnya, matanya, dan lain sebagainya. Dan mungkin itu antara lain juga wujud daripada kecintaan kita kepada Rasulullah. Di samping itu juga kita juga harus menghayati juga apa istilahnya, hayat Muhammad atau sejarah Nabi Muhammad itu. Ya, kalau kita sudah kayak saya lah, udah menjelang 70 tahun, belum pernah juga membaca buku-buku sejarah tentang Rasulullah. Rasanya memang bohong besar itu kita mencintai Rasulullah. Ya, kalau kita coba untuk menghayati kecintaan kita melalui perjuangannya, misalnya seperti buku-buku siapa itu? Iya, nah itu mungkin akan terasa begitu perasaan ini ada kalanya gitu ya. Kita merasakan memang apa yang dikatakan oleh Rasulullah, dia merindukan kita, kita juga merindukan beliau. Tapi mungkin harus diasah baru ada rasa itu. Kalau nggak pernah diasah mungkin biasa-biasa aja. Itu nggak tahu siapa apa komen atau apa. Penulisnya Sayyidul Rahman Syekh Mubarak Puri. Itu bagus itu. Sirah Nabawiyah, sirah Nabi. Memang kalau kita tidak membaca sirah atau tidak mempelajari sirah Nabawiyah, sirah Nabi, kita nggak tahu bagaimana perjuangan. Dengan membaca itu, dengan mempelajari sejarah Nabi, kita seolah-olah hidup bersama beliau. Bagaimana perjuangan beliau? Ternyata beliau itu bukan hanya mohon maaf betul, bukan hanya sekedar wirawiri pulang pergi ke masjid saja. Jadi, ya pandangan Islam yang parsial, bahasanya nggak utuh. Kalau Islam itu dibuktikan hanya dengan hanya dibuktikan dengan pulang pergi ke masjid. Ada perjuangan Rasulullah SAW. Ya. Melalui sirah itu kita tahu persis bagaimana beliau sempat diisolasi sampai mengalami kesulitan begitu berat. Melalui sirah. Dan kita memang harus gali kita harus pelajari kan supaya kita tahu persis
supaya kita bisa mencintai beliau dan kemudian mengikuti perjuangan-perjuangan beliau itu bagaimana begitu. Mungkin kalau seandainya Islam itu diajarkan hanya dengan cara sholat saja misalnya, sudah merasa dia sudah Islam, nggak sampai pada kita Islam itu. Bagaimana para sahabat, di samping sirah Nabi juga sirah sahabat juga. Lalu kita pelajari sejarah Salman Al-Farisi misalnya, dalam rangka mencari kebenaran, mencari Islam, beliau pergi dari kampungnya sampai bertemu di Yazid di Madinah. Maka perlu kita pelajari. Saya punya ilustrasi begini Pak Haji. Barusan semalam saya itu mengadakan khidbah antara binaan kita. Ketika dari proses ta'aruf mengenal itu, karena dia ingin membina sebuah rumah tangga, ingin menyatukan, maka dia cari identitas anak yang sudah ada, yang calon-calon suaminya ini dicarinya di Facebooknya, di Instagramnya, dicarinya begitu tentang dia gimana, dipelajari betul tentang orang yang mau dijadikan sebagai suaminya. Saking pentingnya Pak. Nah, kita pernah nggak mencari bagaimana kepribadian Rasulullah SAW, akhlak beliau bagaimana? Kita untuk mau hidup di dunia ini, untuk berumah tangga di sini, kita sampai teliti orangnya bagaimana, sholatnya bagaimana, ya kan? Akhlaknya bagaimana, telitinya betul. Dia pernah foto-fotonya bagaimana kan, kalau postingan apa. Dan begitu Rasulullah SAW, kita perlu melalui sirah Nabi, sejarah Nabi. Dengan begitu kita mengenal siapa itu Rasul, bagaimana perjuangannya. Karena nanti kita lanjut pada berikutnya Pak Haji. Kewajiban kita mengagungkan beliau. Pertama mencintai, kedua mengagungkan. Bagaimana kita bisa tahu kalau keagungan akhlak beliau itu kalau kita nggak mengenal beliau? Bagaimana perjuangan beliau itu bagaimana? Tentu begitu dunia, begitu ketika menghadapi orang-orang yang memerangi beliau bagaimana? Ketika menghadapi orang-orang yang menghina beliau itu tidak merasa terhina ketika pribadinya yang dicela. Gak merasa terhina. Walaya khaful matalain, dia gak takut dicela oleh orang-orang yang mencelahnya, gak takut kalau cuma pribadi. Tapi ketika agamanya yang dicela, disitulah girohnya Pak Rasulullah SAW. Jadi yang kita pahami. So, kadang-kadang itu salah satu keagungan Rasulullah ya. Ketika pribadinya yang dicela, yang dicaci, yang dihina, beliau nggak sakit hati. Tapi ketika agamanya yang dihina, agamanya yang dicaci, beliau bangkit girohnya, bahkan cabut pedang di situ. Ini keagungan beliau. Kadang-kadang kita terjadi sebaliknya. Saking cintanya kita kepada pribadi kita, ketika pribadi kita dihina, dicela, puncak kemarahan kita meningkat. Tapi ketika agama kita dicela, tenang saja Pak. Ini kan sebaliknya, ya kan? Sebaliknya daripada mencintai apa-apa yang begitu besarnya cinta Rasulullah pada agamanya, sampai mengalahkan cintanya pada pribadinya. Coba bayangkan. Ini kan keagungan akhlak beliau. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mengagungkan akhlak beliau kalau kita nggak mengenal pribadinya? Terima kasih Pak Haji. Dari situ kita berangkat. Perlu kita mengenal beliau melalui sejarah. Bahkan kalau seandainya kita baca sejarah, kita pelajari sejarah, kemudian kita ditakdirkan oleh Allah bisa sampai ke negeri Mekah sana, apakah itu haji atau itu umroh, mungkin ketika kita nampak tilas, terasa betul. Ketika di perang Uhud misalnya, sampai di gunung Uhud misalnya, oh di sini rupanya ketika kaum muslimin waktu itu porak-poranda diserang oleh Khalid bin Walid waktu itu yang belum masuk Islam. Terasa betul. Bagaimana ketika Rasulullah itu dikepung oleh, gitu kan? Terasa gak? Tapi orang-orang yang nggak kenal sejarah, biasa tuh,
oh ini Gunung Uhud. Oh, cuma gitu saja. Tapi orang-orang yang tahu tentang sejarah, ketika naik ke Gua Sur misalnya kan, oh disinilah si Rasulullah SAW dan Abu Bakar itu masuk ke gua ini ketika dikejar oleh orang kafir ketika mau hijrah itu. Di sini nyumputnya rupanya, ya Allah, ini guanya cuma kayak gini. Dan naiknya, katanya saya belum pernah sana sih. Ya Pak Haji, tinggi katanya. Iya. Sekarang dalam kondisi sekarang, payah nggak Pak Haji sana? Enggak. Bagaimana dengan zaman dulu yang belum dibangun ketika itu? Bagaimana dengan zaman dulu ketika belum dibangun? Terus Gua Hira ketika beliau mendapatkan wahyu pertama di malam hari, beliau sering ke sana. Kalau di sini hutan belantara itu, bagaimana keberanian beliau itu? Malam loh, masuk ke gua. Ayo, kamu sing wani. Untuk apa? Apakah untuk memikirkan dirinya sendiri waktu itu yang beliau lakukan? Enggak, memikirkan umat. Beliau belum diangkat jadi rasul waktu itu. Sudah terpikir dalam pikirannya itu, kok umat begini, kok manusia begini ya. Sehingga beliau itu sering menyendiri. Menyendiri ini bukan karena beliau itu galau, galau terhadap kondisi, galau melihat kondisi masyarakat waktu itu yang begitu sudah parah. Beliau itu sering bersalah, menyendiri, sendirian di Gua Hira, Pak. Malam-malam. Kalau di sini sekarang ini misalnya tadi di Pangpangan sana lah kira-kira ya. Tahu Pangpangan Pak? Kalau sekarang udah ada rumah ya. Waktu belum ada rumah gitu. Ayo, Mas Eko, malam ke Pangpangan. Hadirin yang tahu. Mas Darin, ke Pangpangan sana atau ke Gunung Gajah sana Pak, Mas Darin. Ada gua, malam-malam masuk ke, berani nggak kira-kira? Nah, ini temenin. Rasul, waktu pun jadi Rasul. Itu sendirian, menyendiri di Gua Hira. Betapa agungnya keberanian beliau. Keberanian beliau ini luar biasa. Terbayang nggak kita memikirkan tentang keberanian Rasulullah SAW? Dari sejarah kita tahu bahwa beliau sering menyendiri. Nah, tiba-tiba datang itu malaikat Jibril. Nah, kalau kita gitu, waduh, Rasul memang ketakutan. Tapi kalau kita mungkin udah pingsan tuh katanya. Itu kita membayangkan akhlak pribadi Rasulullah SAW tentang keberaniannya luar biasa. Begitu. Maka mengagungkan Rasul itu jangan kita berlebih-lebihan, jangan pula kita merendah-rendahkan. Kita mengagungkan beliau karena beliau membawa sesuatu yang agung. Wahyu Allah itu disampaikan kepada kita. Kita agungkan karena beliau adalah membawa sesuatu yang dari yang maha agung. Maka jangan sampai kita melebih-lebihkan, jangan pula kita merendah-rendahkan. Ada batasannya. Rasul nggak mau lebih-lebihkan sampai orang itu menganggapnya punya sifat ketuhanan misalnya. Sama seperti orang-orang lain menganggap nabinya sebagai Tuhan. Nggak boleh seperti itu. Seolah-olah Rasul itu bisa mengabulkan doa misalnya ini. Nggak boleh. Terus minta-minta sama Rasul. Meyakini bahwa Rasul itu hadir di tengah-tengah kita ketika kita sedang melaksanakan acara kayak gini. Rasul arwahnya datang. Padahal Rasul sudah wafat 1000 tahun yang lalu. Gak boleh sebenarnya. Itu namanya melebih-lebihkan. Rasul gak mau. Rasul cukup mau dianggap sebagai abduhu wa rasuluh. Maka syahadat itu ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita cukup dengan meyakini bahwa beliau adalah abduhu, hamba Allah, wa rasuluh, utusan Allah. Jangan dilebih-lebihkan. Beliau adalah hamba di antara hamba-hamba. Beliau itu manusia sama seperti kita, cuman bedanya beliau itu manusia yang agung. Bisa saja. Tapi beliau adalah manusia yang juga punya sifat kemanusiaan. Beliau nggak punya sifat ketuhanan. Maka kalau datang ke sana, saya belum pernah sih. Ketika di Raudhah ya, sampai berlebih-lebihan kan nggak boleh. Maka sumpah juga nggak boleh kita demi Allah, demi Rasulullah, nggak boleh itu. Sumpah itu hanya demi Allah.
Jadi mengagungkan Rasul itu nggak boleh kita berlebihan, tapi nggak boleh pula kita merendah-rendahkan. Seperti ada pernah dengar istilah ajaran inkar sunnah. Iya. Iya. Ya kan dia manusia. Dia hanya percaya pada Al-Quran saja. Dia nggak percaya pada hadis. Nggak boleh. Ini namanya merendahkan. Jadi kita nggak boleh mengagung-agungkan berlebihan sehingga seolah-olah beliau punya sifat ketuhanan, tapi nggak boleh pula kita merendahkan. Cukup kita dengan meyakini bahwa beliau adalah hamba Allah dan utusan Allah. Abduhu wa rasul. Tapi memang beliau hamba yang berbeda dengan kita. Itu sama. Ucapan mencintai beliau, mengagungkan beliau. Saya tambahkan sedikit lagi nanti kalau takutnya kalau kita juga kewajiban membela keimanan kita kepada Allah, dan ini wajib untuk diucapkan. Begitu juga dengan Muhammad mencintai, kewajiban kita mencintai, kemudian kita mengagungkan tadi Muhammad dan berlebihan, jangan terus orang. Maka wajib kita mengimani, membela. Ketika Rasul masih hidup kala itu, para sahabat, para pencintanya itu membela dengan segenap jiwa dan raganya. Bahkan mereka itu kewajiban sampai fisik-fisiknya. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Kalau kita lebih kepada membela ini tasdik berkauli, arkan itu sudah amal, iman itu. Dulu kita baca sejarah Diucapkan perang Uhud dengan lisan. sampai ada sahabat itu yang berani menjadi tamengnya Rasulullah ketika Islam. Begitu. Sampai luka-luka sahabat itu terbakar demi membela Rasulullah SAW. Jadi kalau zaman dulu para sahabat itu betul-betul membela agamanya, juga membela, diyakini dengan hati. Saya lupa sahabat namanya ketika ketangkap. Bagaimana kalau disuruh pilih? Kamu nanti saya tukar dengan kamu. Enggak, mendingan aku yang dibunuh. Sampai sebegitunya mereka. Saking cintanya sama Rasulullah SAW. Membela Rasul SAW. Dalam perang Khandaq, perang Parit, itu kan dalam keadaan kondisi yang sangat kelaparan, sangat memprihatinkan. Pas kerja gitu. Sahabat Jabir melihat kasihan banget Rasulullah SAW ini. Gali ikut kerja beliau, ikut gali batu. Dilihatnya kasihan, istrinya rupanya masak kambing. Dipanggilnya, ya Rasulullah, istriku di rumah masak kambing, yuk kita makan. Saking cintanya pada Rasulullah SAW. Masak kambing, yuk kita makan. Tapi jangan ngomong yang lain. Rasulullah, hai semuanya, Jabir di rumah masak kambing, yuk kita makan di sana. Bingung enggak? 3.000-an orang ini kira-kira. Bingung Jabir, cintanya itu. 3.000 cuma nonton kambing satu, bingung enggak? Apa kata Rasulullah? Jangan dibuka tutupnya, satu persatu dipanggil makan sampai kenyang semua. Itu mukjizat. Nah sekarang lebih kepada kita membela agamanya. Sudahkah kita bela agama Rasulullah SAW? Membela yang mana? Membela agama Rasul atau agama Islam ini dibuktikan dengan kita belajar dan mengajarkan Islam. Caranya kita membela. Supaya apa? Ya memang nggak ditolong pun agama tetap akan eksis. Karena Allah sendiri yang akan menjaga. Tapi kalau ketika kita membela agama Allah ini, membela Rasulullah dengan diwujudkan dengan membela agama Allah ini, ketika kita membela agama Allah ini, keuntungannya itu kita juga. Kita membela atau enggak membela, agama Islam akan dimenangkan. Walladzi arsala Rasulullah bil huda wa dinil haq. Pasti akan dimenangkan di atas agama-agama yang lain, pasti. Kita bela enggak bela, agama akan dimenangkan oleh Allah. Cuman bedanya kalau kita enggak ikut membela agama Allah, kita yang rugi. Gerbong dakwah ini akan muncul menuju pada kemenangan dengan atau tanpa kita. Cuman kalau kita nggak ikut terlibat di dalamnya, kita yang rugi. Itu saja. Ya. Maka wujud nyata pembelaan kita kepada Rasulullah SAW saat ini adalah membela syariatnya. Ini bagaimana? Pelajari agama, ajarkan agama. Dua itu. Belajar agama dan mengajarkan agama. Gak usah nunggu, sering banget saya katakan, gak usah nunggu jadi ustaz, kelamaan.
Sekarang aja nanti, begitu pulang langsung ajarkan pada istri dan anak-anak kita. Ya, mengagungkan, membelanya, ya, membelanya. Jadi lebih kepada membela agamanya. Saya tambahkan satu lagi, insyaallah. Ini sudah mencintai para pencintanya. Wajib Bapak Ibu sekalian, siapa-siapa yang mencintai Rasulullah kita wajib untuk mencintainya. Jadi mencintai para pencintanya. Ini bentuk nyata, ya, kewajiban kita kepada Rasulullah SAW. Bentuk nyata daripada keimanan kita kepada Rasulullah SAW adalah dengan mewujudkan bagaimana kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasul SAW. Azilatin alal mu'minin. Saya tambah. Ya, satu. Membenci yang dibenci oleh Rasul. Ini kan apa-apa. Kalau ini mencintai siapa-siapa. Kalau siapa-siapa itu dimana manusia. Mencintai siapa-siapa yang dicintai Rasul dan membenci siapa-siapa yang dibenci oleh Rasul. Kalau di atas tadi mencintai apa-apa. Apa-apa itu bisa benda, bisa perbuatan dan sebagainya. Tapi kalau siapa-siapa itu lebih kepada manusia. Artinya mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasul. Diwujudkan dengan azilatin alal mu'minina aizatin alal kafirin. Lemah lembut kepada orang beriman, tegas kepada orang-orang kafir. Yang dibalik, kalau sama saudaranya sendiri tegas banget sama orang beriman. Sama orang kafir munduk-munduk, cium tangan segala macam. Jadi wujud nyata keimanan kita kepada Rasul diwujudkan dengan ketaatan kepada beliau, dengan mencintai para pencintanya. Silakan, ada pertanyaan? Selanjutnya, ini kita mensejajarkan gitu ya, dalam letter Allah dengan Muhammad itu tidak termasuk berlebih-lebihan gitu kan. Karena kalau kita di sini di Indonesia ini selalu di masjid-masjid itu ya disejajarkan Allah Muhammad gitu. Tapi kalau di sana teman Allah aja, tidak ada kawannya Allah itu. Gitu. Jangan sampai salah persepsi tadi, sehingga sampai kemudian mensejajarkan tulisannya. Kalau tulisan juga dalamnya. Kalau kemudian sampai mensejajarkan sifat-sifatnya, mensejajarkan kemampuannya dan seterusnya. Ya. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang mentarainya. Tidak ada yang menyamainya. Maka itu disebut surat Al-Ikhlas namanya. Kalau kita masih punya keyakinan, ya, sedikit saja keyakinan kita seolah-olah Nabi kita, Nabi Muhammad itu punya sifat ketuhanan, maka batalah keikhlasan. Maka itu disebut surat Al-Ikhlas tadi, bersih betul. Sampai kepada Nabi sendiri itu nggak punya sifat ketuhanan. Maka meletakkan insya Allah nggak bermasalah. Tapi kalau nggak sampai, kalau yang dikhawatirkan itu sampai kemudian menjurus pada seolah-olah bersama, ya, menyamakan. Karena beliau biasa. Barangkali ini Mbak ya, kalau masalah penempatan Tulisan, bukankah kalimat syahadat yang dua syahadat yang itu juga Sejajar. sejajar? Kan? Iya, betul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan sejajar. Sejajar tulisan. Itu. Saya kira lebih kepada apa yang dikatakan Ustaz tadi. Artinya itikat kita, keyakinan kita gitu, bahwa Rasul itu sama dengan Allah. Itu mungkin yang dilarang. Yang dilarang Ya, ya, tapi kalau masalah penulisan atau penyejajaran nama Penempatan. Allah dan Rasul itu kan sudah dibuktikan dengan kalimat syahadat itu sendiri. Ya. Kan nggak mungkin kalimat syahadat Disahkan. itu misalnya asyhadu alla ilaha illallahnya di atas, wa asyhadu anna muhammadar rasulullahnya harus di bawah. Kan tidak ada. Ya. Dia bisa kita buat dalam satu garis lurus Ya. gitu kan kalimat itu. Artinya sudah menjadi sebuah kelaziman juga bahwa Allah dan Rasul itu ditulis dengan satu garis yang sejajar. Ya. Walaupun dalam prakteknya mungkin kalau kita pergi ke
Mekah katakanlah, itu nggak ada kalimat seperti melazimnya di Indonesia bahwa Allah dan Muhammad itu tinggi. Tapi kalau kita meyakini bahwa apa yang dikatakan Ustadz tadi, bahwa Rasul itu bisa kita jadikan tempat kita meminta, bahwa Rasul itu bisa mengampuni dosa kita, nah itu barangkali yang memang harus kita tanamkan di hati kita, bahwa Rasul itu tidak pernah sama dengan Allah. Ya saya kira itu maksudnya. Ini kan hanya untuk ini kita, karena ini jadi selalu jadi bahan ini Ustaz, selalu jadi bahan pembahasan terus, bahwa seolah-olah bahwa tidak boleh gitu kita, padahal di rumah-rumah kita itu kan selalu ada itu bahwa Allah Muhammad itu kan selalu di, karena tidak ada larangan di dalam menuliskan kata Allah dan Muhammad itu dalam Sejajar. satu garis, tetapi menyejajarkan sifat-sifat itu yang tidak boleh. Saya kira ya barangkali, tapi ini kan pendapat tadi ya. Ya ini pembahasan kita pagi ini barangkali. Baik, makasih Pak Haji. Jadi kita masuk pada contoh yang lain. Ada di Quran surat Al-Isra. Surat Al-Isra itu surat yang ke-17, ayatnya yang ke-23. Ketika Allah ya, dan juga ini nanti Al-Isra itu surat ke-17, ayatnya 23. Ketika Allah melarang, ya, melarang untuk berbuat kesyirikan. Ya, di situ dalam satu ayat itu disejajarkan dengan melarang untuk durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Jadi jangan kamu melakukan kesyirikan, bahasa kita, ya. Kamu berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Jadi antara larangan berbuat kesyirikan dengan melakukan kebaikan, birrul walidaini, itu disejajarkan. Seolah-olah apa? Seolah-olah bukan sejajar dari segi kalimatnya sejajar, disandingkan, bahasanya disandingkan. Ya. Ini menunjukkan bahwa ketika kita berbuat durhaka kepada kedua orang tua itu sama-sama tergolong dosa besar. Begitu. Jadi kalimatnya disandingkan itu. Jadi saking pentingnya itu. Ketika orang itu ketika Allah menyandingkan ya, larangan berbuat syirik dengan perintah birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua, saking pentingnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi kita mengetahui hak-haknya. Hak Allah, hak orang tua itu beda. Demikian juga dengan hak Allah dan hak Rasulullah itu beda. Hak Allah untuk disembah, hak Rasul untuk diikuti. Gitu. Kira-kira begitu. Jadi menyandingkan dari segi tulisan, ya insya Allah selama tidak menjurus. Tapi kalau sampai menjurus pada akidah, ya itu sudah berbahaya. Ya. Dalam kalimat yang lain, di redaksi yang lain di Quran surat 17 tadi itu Allah menyandingkan perintah larangan berbuat kesyirikan, sekaligus ada larangan untuk ada larangan melakukan kesyirikan, kemudian perintah untuk berbuat baik pada kedua orang tua. Begitu insya Allah dari segi tulisan. Baik, saya selesaikan sedikit walaupun saya ringkas. Kemudian kita wajib untuk menghidupkan sunnahnya. Menghidupkan sunnahnya. Kemudian memperbanyak sholawat. Dan yang terakhir penting banget mewarisi ya Pak. Risalahnya. Menghidupkan sunnahnya, sunnah itu kebiasaan-kebiasaan beliau. Jadi kita wajib untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya. Maka jangan memandang, ini cuma sunnah, jangan dipandang begitu Pak. Ya. Ini kan cuma sunnah, dikerjakan dapat pahala, tinggalkan nggak apa-apa. Jangan begitu. Bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW, kita mencintai apa-apa yang beliau cintai, yaitu dengan menghidupkan sunnah-sunnah. Sunnah Rasul itu ada yang melekat pada dirinya, ada juga dalam segi perbuatan. Contoh misalnya yang melekat pada dirinya, kesukaan pakaian beliau misalnya,
pelihara jenggot misalnya, itu sesuatu yang melekat pada dirinya. Dan ini dibatasi, orang yang nggak punya jenggot ya jangan pula kemudian sampai ya berlebihan pakai minyak katel ini segala macam. Saking pinginnya ya. Wajib Firman nggak apa-apa wajib Firmannya. Jangan kemudian beli minyak katel atau dari katel supaya Sunnahnya itu kita suruh merawat saja. Ya walaupun 1-2 rawat aja. Ketika diniatkan dia mengikuti sunnah Rasul, maka ini tidak pahala sunnah. Walaupun mohon maaf, ini saya berani ngisi kajian ini karena saya punya modal yang mungkin Bapak nggak punya saya ini. Ini yang saya andalkan. Jadi saya itu berani-beraninya ceramah. Bapak nggak punya seperti apa yang saya punya. Kalau ilmu mungkin saya bisa kata, tapi ini ayo sampai berani tanding sama saya. Modal. Tapi kalau nggak diniatkan untuk mengikuti sunnah Rasul, nggak dapat pahala itu. Kalau cuma untuk keren-kerenan misalnya, jenggot nggak bisa. Ini yang melekat pada diri kita dan seterusnya. Ini sunnah. Kemudian memperbanyak sholawat. Perbanyak sholawat. Insya Allah ketika kita sholat pasti ada sholawat. Dan sholawat ya nggak usah neko-neko lah ya. Sholawat diajarkan Rasulullah SAW itu yang jelas-jelas saja kita. Seperti sholat dalam sholat itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholli ala Allahumma sholli ala Muhammad wa ala kama sholli ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Salawatnya Allah kepada Nabi itu Allah memberikan keselamatan kepada Nabi. Salawatnya para malaikat itu adalah malaikat memohon kepada Allah untuk keselamatan Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallam taslima. Salawat kita itu kepada Nabi adalah kita juga memohon kepada Allah supaya memberikan keselamatan kepada Nabi. Jadi jangan salah paham. Kok Allah mau salawat sama Nabi? Emang Nabi gak selamat? Para malaikat kok salawat ke Nabi? Emang Nabi gak selamat? Nabi dijamin selamat. Tapi ketika kita bersalawat, ya, maka kita mendapatkan pahala daripada salawat tersebut. Kemudian mewarisi risalahnya, ini yang penting banget. Kalau nabi-nabi terdahulu diutus Rasul, ya umatnya yang tadinya rusak jadi baik. Rasulnya wafat, umatnya rusak lagi. Maka oleh Allah dikirim lagi Nabi atau Rasul yang berikutnya. Rasulnya wafat, rusak lagi umatnya. Dikirim lagi Rasul, diperbaiki lagi. Rasul di wafat, rusak lagi. Sampai terakhir diutus Nabi Isa alaihissalam. Diangkat, baik lagi, diangkatlah Nabi Isa alaihissalam, rusak lagi. Maka yang terakhir adalah diutusnya Nabi Muhammad. Dan itu sebagai penutup. Maka kita sebagai pewarisnya. Allah gak akan kirim lagi Nabi. Kalau rusak lagi, itu tanggung jawab kita. Minimal kerusakan dalam rumah tangga kita menjadi tanggung jawab sebagai pewaris Nabi. Tanya nanti loh. Tanya. Sudah belum kita menjadi pewarisnya? Dan Rasul gak mewariskan apa-apa kecuali risalahnya. Begitu. Nah, setelah diutus Rasul, gak ada lagi hujah, gak ada lagi argumen di hadapan Allah. Orang itu gak ngerti tentang risalahnya, gak mau tahu apa. Sampai ada orang yang gak bisa wudhu menghadap kepada Allah, gak mau tahu pokoknya Allah. Dulu gak pernah belajar, gak mau tahu gitu bahasanya. Kenapa kok gak sholat, gak bisa sholat, gak mau tahu. Bukankah sudah diutus Rasul kepada gak mau tahu. Ada ibu-ibu keluar rumah nggak pakai kerudung, nggak menutup aurat, nggak mau tahu, nggak mau tahu. Ada orang makan sesuatu yang haram, lo nggak ngerti kalau ini haram, nggak mau tahu, karena kita semua adalah pewaris pewaris Rasulullah SAW. Cukup ya? Saya rasa nggak usah dapat apa sih ada. Terkait dengan konteks perjuangan Rasulullah, mungkin bisa saya asumsikan seperti kita sering didengung-dengungkan kita ini mengisi kemerdekaan. Dulu pejuang-pejuang kita itu menegakkan kemerdekaan, jadi berjuang di dalam memperjuangkan
sekarang ini kita mengisi kemerdekaan. Mungkin konteks Rasulullah dulu seperti begitu gitu. Dia memperjuangkan menegakkan satu agama kaitan seperti kemerdekaan, kita mengisinya sekarang. Kalau kita berbicara tantangan itu sebenarnya lebih berat mengisi. Seperti kita bilang, kalau mengisi kemerdekaan itu lebih berat daripada merebut kemerdekaan. Karena kalau merebut kemerdekaan itu jelas musuhnya adalah ya orang asing. Rasulullah juga begitu, menegakkan agama Allah jelas musuhnya orang-orang kafir jahiliyah. Nah, sekarang ini musuh kita ini orang-orang sesama kita. Ini berat. Mungkin itu perlu dalam cinta itu mungkin itu betul. Gambarannya, gambarannya. Jadi kemerdekaan sekarang Agustus ini menggambarkan bagaimana orang itu memperjuangkan kemerdekaan dan kita punya kewajiban mengisinya. Maka kita mewarisi para pejuang-pejuang kita di negeri kita ini, Bapak Ibu, di negeri kita ini, kita harus mewarisi nilai-nilai kepahlawanan mereka. Dengan ikhlas mereka berjuang untuk negara kita, merebut kemerdekaan. Ya. Bersatu mereka itu ketika merebut kemerdekaan, tanpa mempermasalahkan apa? Iya, itu mereka itu latar belakang apa segala macam. Begitulah kita dalam memperjuangkan agama Allah ini, kita nggak boleh mempermasalahkan perbedaan-perbedaan tadi. Dalam rangka untuk apapun itu ya, golongan kita, kelompok, jamaah itu perahu saja, sarana saja untuk menuju kepada iqamah di tegaknya agama Allah. Ada partai, ada organisasi segala macam. Itu cuma perahu saja sebenarnya. Sarana untuk menuju pada iqamah di tegaknya agama Allah. Kalau cuma kita mau membesarkan, mohon maaf, cuma membesarkan daripada organisasi kita, rugi kita. Enggak ikhlas namanya. Ikhlas itu adalah sampai pada tujuan iqamah di tegaknya agama. Jadi PCM ini cuma sarana saja, Pak. Tapi memang sarana itu harus bagus. Nanti mobilnya kalau mau mogok-mogok gimana? Nggak sampai-sampai kita. Ya harus bagus juga. Sarana ini harus bagus. Tapi dalam rangka untuk menuju pada tegaknya agama Allah. Begitu kira. Baik, terima kasih Pak Ji. Ilustrasi yang bagus sekali. Ya. Meraih kemerdekaan itu sesuatu yang berat, tapi menjaga dan merawat kemerdekaan, misi kemerdekaan itu jauh lebih berat karena berkesinambungan dan dibutuhkan pewaris orang merasa menjadi pewaris pejuang-pejuang ini. Bagi kita untuk bab agama ini, kita harus menjadi pewarisnya Rasulullah SAW, yaitu menjadi pejuang-pejuang agama Allah. Allah alam sudah sangat siang banget ini. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.